Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa Semkatip TV yang kami hormati dan seluruh kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang terpilih di antara semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan orang yang mendapatkan hidayah sehingga sampai saat ini, dan mudah-mudahan hingga nanti kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi muslim ukuran sebagai seorang muslim yang sejati bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya seberapa banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa rakaat yang kita lalui dalam satu hari satu malam, berapa hari kita berpuasa dalam satu bulan, berapa banyak sedekah yang kita berikan. Bukan hanya itu yang menjadi ukuran kita menjadi orang Islam yang sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana kita menjadi seorang muslim yang sebenar-benarnya, menjadi orang muslim sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang itu dianggap sebagai orang Islam. Seorang muslim adalah orang yang orang muslim lain selamat dari keburukan tangannya, selamat pula dari keburukan lesannya. Maka menjadi seorang muslim sesuai dengan kata Islam itu sendiri. Islam artinya adalah pembawa kedamaian atau kedamaian itu sendiri. Maka setiap muslim dituntut untuk menjadi sumber dari kedamaian dimanapun ia berada. Ketika kita berada di dalam rumah, maka kita menjadi kedamaian di dalam rumah tersebut. Ketika kita berada di sebuah kampung, maka kita menjadi sumber dari kedamaian kampung tersebut. Begitu seterusnya. Maka seorang muslim yang benar-benar sejati, muslim yang benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mampu menjaga keburukan tangannya. Tidak ada orang lain yang pernah kita sakiti. Tangan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mampu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar membantu kita mendapatkan hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita, untuk makan, untuk minum, untuk menulis dan lain sebagainya, bukan untuk menyakiti orang lain. Ketika tangan kita menyakiti orang lain, maka ketika itu pula kita tidak dianggap muslim oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang pertama tadi. Yang kedua adalah lisan. Lisan ini adalah suatu nikmat yang agung oleh Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saja, andai kata kita tidak punya lisan, bagaimana kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada orang lain? Bagaimana kita bisa mengungkapkan keinginan kita kepada orang lain? Karena itu lisan ini patut sekiranya untuk dijaga. Karena sebagaimana banyak disampaikan oleh para ulama, bahkan sampai Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang sangat fenomenal, di dalam Ihya Ulumuddin, beliau membahas begitu panjang, begitu lebarnya tentang bahayanya lisan ini, sehingga beliau menulis dalam kitab Ihya tersebut ada satu kitab yang beliau beri judul Kitabu Afatil Lisan, kitab bahayanya tentang lisan. Masyurul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah yang patut kita jadikan teladan. Pada waktu puasa di zaman Rasulullah SAW ada dua orang perempuan yang suka menggunjing tetangganya,
yang suka membuat gosip, yang suka membuat hal-hal yang membicarakan keburukan temannya. Kemudian di tengah hari dia merasa sangat tidak kuat untuk melakukan puasa, sehingga ada beberapa sahabat yang mengutarakan ini kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana jawab Rasulullah SAW? Dengan tegas Rasulullah mengatakan, kamu datangi perempuan tadi, kamu bawa ember, suruh muntah dia, suruh memuntahkan apa yang ingin dia muntahkan di dalam perutnya itu. Kemudian dilakukanlah semacam itu. Maka para sahabat kemudian membawa ember kepada kedua perempuan tersebut. Akhirnya kedua perempuan tersebut diperintahkan untuk memuntahkan apa yang ingin ia muntahkan di dalam perutnya. Entah mengapa Rasulullah SAW, ini adalah sebagian dari mukjizatnya Rasulullah SAW. Akhirnya mereka memuntahkan, dan subhanallah, yang dimuntahkan adalah darah yang masih segar, yang dimuntahkan adalah daging yang masih segar. Maka para sahabat heran apa yang mereka lihat, mengapa begitu menakjubkan sesuatu yang mereka lihat ini. Maka kemudian para sahabat itu kembali kepada Rasulullah SAW dan menanyakan tentang hal tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab, mereka berpuasa dari perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka membiarkan dirinya memakan apa yang diharamkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Sehingga orang yang menggunjing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya. Inilah yang kemudian terjadi, ditampakkan pada waktu itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kisah tersebut marilah kita gunakan sebagai iktibar, kita gunakan sebagai pelajaran bagi kita bahwa menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga perilaku kita agar tidak menyakiti orang lain merupakan bagian inti dari ajaran agama Islam. Dalam Islam ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minannas adalah hubungan kita kepada manusia. Ada satu kaidah yang ini dipelajari di pesantren-pesantren yang mengatakan bahwa haqqullah mabniyun 'alal musamahah. Hak kepada Allah itu didasarkan pada kemudahan. Artinya ketika kita punya tanggungan kepada Allah yang belum kita tunaikan, maka sebenarnya solusi dari tanggungan tersebut adalah mudah. Bukan berarti kita memudahkan perintahnya Allah, bukan berarti kita meringankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah adalah zat yang maha pemurah, Allah adalah zat yang maha pengampun. Kita bertaubat dengan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tidak demikian dengan hakul adami, sebab kaidahnya hakul adami mabniun 'alal musyaddadah atau 'alal mukhasamah, bahwa hakul adami itu dasarnya diperberat. Hakul adami itu dasarnya adalah mukhasamah. Karena itu berat sekali jika kita mempunyai tanggungan kepada orang-orang yang lain atau hakul adami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita benar-benar menjadi muslim yang sejati, muslim yang menjadi kedamaian di setiap kita berada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.